Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillahi ajmain. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada yang melihat channel saya ini, channel di YouTube saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Tak ada kata yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih begitu memberikannya banyak sekali nikmatnya. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam hati kita. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kiranya beliau mengakui kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada. Pada bulan hari ini kita telah memasuki bulan yang di mana adalah bulan Rajab, yang di dalamnya ada sebuah peristiwa yang cukup luar biasa yang tidak bisa dimasuki akal manusia. Apa dia? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak bisa masuk ke akal manusia? Kita lihat dalam Al-Quran itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil harami ilal masjidil aqsal. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita lihat Masjidil Haram itu di mana? Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Masjidil Aqsa berada di Palestina. Maka kalau kita lihat jarak dari kedua tempat ini, Makkah dan Palestina itu, mungkin gak akan masuk akal itu. Jaraknya yaitu 1370 kilometer. Bayangin aja lah, berapa lah itu. Makanya katanya
Nabi hanya sepertiga malam atau 4 jam. 4 jam. Bagaimana lah? 4 jam Nabi Isra dan Mi'raj. Secara logika tidak akan mungkin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada zaman hari itu hanya ada onta kendaraan. Itu pun 2 bulan paling cepat katanya sampai ke Palestina. Tetapi ada yang katanya hanya Abu Bakar lah yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj itu. Kenapa? Sedangkan Abu Jahal sudah menerima, katanya sepertiga malam, artinya 4 jam. Makanya kalau kita lihat orang filsuf, dia tidak akan percaya begitu saja karena mereka menggunakan akal. Akal manusia tidak akan hanya kecil. Makanya kita harus menggunakan iman pada diri kita. Iman harus kita tanamkan pada diri kita agar kita percaya bahwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah suatu peristiwa yang cukup besar yang masuk ke akal manusia, yang tak akan bisa masuk ke akal manusia, sehingga maka iman harus ditebalkan setebal-tebal mungkin. Inilah kunci dari ujian keimanan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Mengapa? Karena banyak yang membilang gak akan sanggup umatmu menjalankan perintahku, katanya. Perintahnya itu 50 waktu, sedangkan 5 waktu aja kadang lupa mengerjakan. Apa tujuan untuk beribadah salat itu? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah yang macam mana? Ya kita beribadah terus. Bagaimana? Salat, mengaji, dan mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Jariyat itu menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya itulah tujuan hidup kita. Artinya tujuan kita, tujuan untuk
Diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk, memang boleh kita hidup di dunia ini sesuka hati kita. Kata Nabi, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Isma syi'ta, makanlah apa yang hendak kau makan, silakan semua. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati. Apa bekalmu untuk kematian itu? Apa bekalmu untuk pulang ke akhirat itu? Karena ada batas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal atau batas waktu. Dan apabila telah sampai waktu itu, maka tidak bisa akan dimaju mundurkan. Makanya banyaklah kita melakukan banyak bekal untuk agar kita tenang di dunia, agar kita tenang di akhirat. Bekal di akhirat kita tinggal mati. Maka kita harus tanamkan kebaikan di dunia. Dunia ini adalah ladangnya akhirat katanya. Jadi kita harus tanam semua apa yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan kita harus lakukan dengan baik. Jangan kita melaksanakan yang kemaksiatan. Tanamkan kebaikan-kebaikan. Harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan kita berlomba-lomba untuk kejahatan. Terkadang mendapatkan surga itu lebih gampang daripada mendapatkan neraka. Contohnya, minum tua pasti membayar lah itu. Kemudian disco atau yang lain-lain itu pasti membayar. Makanya katanya, kalau surga itu gratis, kita tinggal melaksanakan sholat 5 waktu, bukan melaksanakan yang tidak baik itu, bukan membayar, tetapi kita hanya sholat 5 waktu aja, kita terjamin untuk masuk surga, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah solatmu, jagalah ngajimu, jagalah Al-Qur'anmu, jangan sampai berdebu. Mungkin sampai sinilah ceramah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya, dan bagi kita yang menonton YouTube saya pada umumnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ikan kakap, ikan patin,
Mohon maaf lahir dan batin. Burung cenderian daun selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.